pengawas SMA, SMK, SLB sewilayah 4 yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu wajah walaupun hanya melalui virtual, melalui dunia maya, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat rahmat serta dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil pengukuran awal. Tentang untuk penelitian tindakan sekolah tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh. Mungkin teman-teman masih ingat, Bapak Ibu sekalian masih ingat pesan dari Pak KCD tentang waktu pemberlakuan belajar dari rumah di awal mau diperpanjang, kita diminta kira-kira masukan apa yang harus dilakukan ataupun masukan apa dari kita kalau misalnya sekolah melanjutkan belajar ataupun siswa belajar dari rumah atau nanti belajar harus ke sekolah. Ketika itu maka saya berinisiatif untuk melakukan sebuah pengukuran sesuatu yang bisa dijadikan bahan masukan kepada KCD. Jadi apa yang saya lakukan ataupun yang saya share hari ini, saya seminarkan sehari ini adalah hasil pengukuran awal. Karena ini sifatnya adalah penelitian tindakan sekolah, maka nanti akan ada pengukuran berikutnya. Sejauh mana nanti tindak lanjut yang kita lakukan berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh ini. Ya, ini mohon maaf, kenapa jadi sebentar. Nah, yang melatar belakangi tentang PTS ini adalah adanya kebijakan belajar dari rumah bagi siswa, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi guru, dan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh yang menjadi kebijakan dari Dinas Pendidikan. Ya, berikutnya yang melatar belakangi kenapa PTS ini dilakukan oleh pengawas, kita sudah paham semua lah. Ini merupakan sebuah tugas pokok kita sebagai pengawas. Saya tidak perlu saya jelaskan. Nah, saya menganggap bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh ini adalah merupakan strategi pembelajaran. Ya, sekali lagi bahwa saya menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah merupakan strategi pembelajaran, yaitu suatu kondisi yang diciptakan oleh guru atau kebijakan pemerintah dengan sengaja agar peserta didik difasilitasi belajar dari rumah tanpa tatap muka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi, modus apapun yang sekarang sedang terjadi adalah merupakan sebuah strategi pembelajaran yang tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini adalah sebuah kenapa saya menganggap bahwa ini perlu dilakukan penelitian, karena ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang patut kita juga harus sebagai pengawas tahu sejauh mana efektivitasnya. Nah, ini data awal yang saya peroleh sebenarnya ketika Pak KCD memerintahkan kita untuk ataupun melihat sejauh mana pembelajaran jarak jauh ini bisa dilanjutkan atau tidak, saya melakukan sebuah rekapitulasi data awal keterlaksanaan. Ya, waktu itu saya hanya
merekap keterlaksanaan. Ini tanggal 13 April. Nah, saya memperoleh data seperti ini. Dari 16 sekolah yang saya bina, ini ada 3 sekolah yang tidak melaporkan keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi, dari tanggal 13 Maret sampai tanggal 13 April, ada 3 sekolah yang tidak ada pembelajaran. Dianggap itu libur saja. Ya, nah, sehingga diperoleh data awal bahwa keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh di 16 sekolah binaan saya hanya terjadi pada 13 sekolah. 3 sekolah tidak melaksanakan. Dari semua kalau saya rata-ratakan keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh pada sekolah binaan saya itu hanya 26%. Hanya 26%. Kenapa? Ya tadi karena mereka juga tidak siap dengan berbagai hal yang mereka sendiri tidak tahu, tidak ada panduan, tidak ada juknis dan segala macamnya. Nah, kalau saya melihat sebagaimana kita pahami bahwa tujuan pembelajaran yang akhirnya harus pada pembelajaran yang bermakna, saya berasumsi dan saya membaca dari berbagai literatur bahwa pembelajaran itu harus berangkat dulu dari terjadinya efektivitas pembelajaran. Baru nanti meningkat kepada kualitas pembelajaran. Dari kualitas pembelajaran barulah terjadi yang namanya pembelajaran yang bermakna. Nah, bagaimana mau kita berbicara tentang kualitas pembelajaran kalau efektivitas pembelajaran itu belum terjadi? Inilah yang menjadi key point mengapa saya harus melakukan pengukuran tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh ini. Karena akhirnya harus mengacu kepada pembelajaran itu berkualitas dan pembelajaran itu harus bermakna. Ini barangkali yang menjadi kata kunci pengukuran efektivitas pembelajaran yang saya lakukan penelitian ini. Nah, efektivitas pembelajaran itu akan terjadi apabila komponen-komponen pengelolaan pembelajaran ini dilakukan. Saya melihat ataupun membaca dari buku tentang efektivitas pembelajaran panduan pelaksanaan kurikulum 2004, itu ada 6 komponen penting agar pembelajaran itu bisa efektif. Pertama, tentang pengelolaan tempat belajar atau sarana pembelajaran. 2, pengelolaan siswa. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan isi atau materi pembelajaran. Yang kelima, pengelolaan sumber belajar. Dan keenam, pengelolaan evaluasi pembelajaran. Nah, dari 6 pengolahan inilah yang menjadi fokus permasalahan yang akan atau yang saya teliti. Ya, jadi 6 pengolahan inilah yang menjadi fokus permasalahan yang saya teliti. Ya. Nah, ini asal yang masuk, ya nak bisa diklik. Nah, dari 6 fokus ataupun dari 6 komponen ini, karena ini harus dilakukan sebuah pengukuran kinerja, maka saya menggunakan sebuah alat pengukuran kinerja yang dinamakan dengan alat pengukuran balance scorecard. Saya bagi 4 komponen tersebut menjadi 4 perspektif kinerja pembelajaran yang efektif. Pertama, yaitu dilihat dari sudut pandang presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan terhadap proses pembelajaran, yaitu berupa kehadiran siswa, jadwal belajar siswa. Nah, ini adalah tentang komponen yang masuk dalam komponen kegiatan pembelajaran di sini.
Berikutnya adalah perspektif atau sudut pandang rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara peserta didik. Peserta didik dalam pembelajaran, yaitu ini pengelolaan alat evaluasi atau evaluasi pembelajaran. Dan perspektif yang ketiga adalah ketepatan antara kandungan materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik atau orientasi keberhasilan belajar yang diutamakan. Ini adalah pengelolaan media pembelajaran atau isi materi. Dan yang keempat adalah perspektif mengembangkan suasana belajar yang akrab, positif, mengembangkan struktur kelas yang mendukung pelaksanaan tugas peserta didik tanpa mengabaikan hubungan antara guru dan peserta didik. Nah, ini adalah tentang komponen capaian ataupun komponen kepada pengelolaan siswa. Nah, dari 4 perspektif ini, inilah yang akan nanti menjadi ukuran efektivitas keterlaksanaan ataupun efektivitas pembelajaran yang terjadi di sekolah binaan saya. Nah, data responden yang saya ambil itu adalah 16 sekolah binaan saya, di mana saya mengambil responden dari guru dan siswa. Siswa itu hanya kelas 10 dan kelas 11. Karena memang kelas 12 nanti sulit untuk diukur. Karena mungkin nanti pengukuran berikutnya akan saya lakukan setelah di semester nanti kalau pembelajaran jarak jauh ini dilakukan. Terus sampai di semester nanti. Sehingga yang saya ambil untuk responden siswa itu hanya kelas 2 ataupun tingkat 2 dan tingkat 1. Dan guru semua guru. Saya ambil sebagai data responden saya. Nah, ini datanya. Nah, kemarin kami telah melakukan pengukuran efektivitas pembelajaran ini dimulai dari tanggal 3, efektifnya tanggal 15 April, setelah saya dapat data awal yang kami peroleh melalui laporan para kepala sekolah tanggal 13 April. Setelah itu saya membuat Google Form, saya edarkan untuk mengukur tentang efektivitas pembelajaran oleh guru, dan saya berakhir penutupan data terakhir itu di tanggal 12 bulan 5. Ya, kurang lebih 1 bulan pengukuran ini dilakukan. Nah, dari data yang terkumpul, maka ini dapat diperoleh seperti ini gambarannya. Contoh SMK Negeri 2 Subang, dari jumlah siswa kelas 2 dan kelas 1 itu adalah sekitar 1.300, itu yang merasa dan pernah belajar secara online itu hanya 608. Dari Loh, ini ganggu terus kalau yang baru masuk. Nah, dari 1.300 siswa, itu SMK 2 yang merasa belajar itu adalah 608. Gurunya dari 94 orang guru, ini yang sudah melaksanakan pembelajaran adalah 91. Ini contoh. Nah, berikutnya yang lain-lain. Nah, ini kenapa ini SMK Pertiwi Ciasem ini tinggi? Karena terus terang, ini pembelajaran jarak jauh dengan model virtual kelas ini, setahun yang lalu saya sudah perkenalkan. Salah satunya di SMK Pertiwi ini. Kenapa? Dulu SMK ini adalah SMK yang melaksanakan pembelajaran 2 shift. Siswanya banyak, tetapi ruang kelasnya terbatas. Ketika itu saya menyarankan untuk menurunkan jumlah siswa yang diterima. Tapi mereka beralasan, Pak, mereka sudah percaya sama kami, masa harus kita tolak?
Sehingga saya memberikan solusi, karena ini sekolah swasta, buatlah virtual class dengan Zoom Cloud Meeting, saya bilang. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan dan diresmikan ketika oleh Pak KCD, waktu KCD baru 1 bulan menjabat sebagai KCD di wilayah kita. Nah, ternyata memang cukup signifikan. SMK Pertiwi ini jumlah siswanya kelas 2, kelas 1 ini itu sekitar 800-an, ya, 800 orang, ya. Nah, ini yang mengikuti pembelajaran itu 795. Ini hampir efektif memang. Gurunya SMK Pertiwi dari 42, ini yang dari Dapodik 42. Ternyata yang melaksanakan pembelajaran itu 56. Karena ada guru yang tidak masuk di dalam Dapodik juga melakukan kegiatan pembelajaran. Dan ada beberapa guru yang mereka ngajar double. Nah, ini contoh bahwa sekolah yang sudah melaksanakan sebelumnya cukup efektif, cukup kelihatan bukan efektif ya, cukup partisipasi siswa dan guru cukup lumayan. Tapi yang lain-lain memang masih sangat rendah, ya. Nah, dari hasil penelitian saya ataupun pengumpulan data selama kurang lebih sebulan, itu untuk pengelolaan tempat dan sarana belajar siswa hampir antara tanggapan guru dan siswa hampir sama, bahwa pembelajaran selama COVID-19 ini hanya menggunakan media pembelajaran media sosial. Ini 95%. Ya, itu 95% menggunakan media sosial berupa WA Group, Facebook, dan Instagram. Sedikit yang menggunakan modul, padahal yang namanya pembelajaran jarak jauh tidak harus online. Bisa juga dengan modus yang lain. Misalnya pemberian modul pembelajaran, lembar kerja siswa, buku paket, segala macam, yang sifatnya bisa diakses sebagai bahan pembelajaran. Ternyata ini masih dipahami oleh semua guru yang namanya dan pembelajaran jarak jauh itu harus selalu dengan media online. Nih, berikutnya untuk di fokus pengelolaan siswa ini cukup variatif, berbagai sekolah ini sesuai dengan warnanya. Ada yang 26%, ada 20% yang ini yang warna ini merah, jambu 81-90% siswa ikut, tapi ada yang cuman ya 10% yang ikut siswanya. Ini menggambarkan gambar sekolah sebenarnya binaan saya. Jadi ini yang tinggi ini adalah Pertiwi, ini SMK 2. Nah, ini adalah kalau kita rata-ratakan semua siswa ini adalah yang ikut dalam pembelajaran itu adalah rata-rata di 41%, ya, sampai 55%. Pak Irom keluar asup wae jadi nggak banggakeun ya Pak Irom. Kunaon atuh Pak Irom? Oh, keluar asup wae Pak Irom mah. Ya Ji. Jadi saya na. Oh, ente gangguan sama gangguan. Aduh, keluar asup wae atuh. Jadi saya mah angges ya. Oke, nah ini adalah gambaran tentang siswa. Ya, jadi variasi, tapi tidak ada yang 100% tidak ada sebenarnya. Sampai yang tertinggi adalah 81-90%. Oke, nah di aspek pengelolaan sumber belajar atau komponen sumber belajar, guru mengatakan bahwa sumber belajar siswa ini atau materi yang disajikan berupa bahan bacaan, buku paket. Walaupun di slide sebelumnya di sini guru sendiri mengatakan itu hanya ada 22,4% yang menggunakan modul, tapi ternyata di materi katanya berupa modul, bahan ajar, buku paket. Tapi kalau kita lihat, ini yang dirasakan oleh siswa, bahwa pengelolaan untuk sumber belajar ini, guru hanya memberikan petunjuk
dan panduan cara-cara mendapatkan materi dari internet. Ini 60,5% siswa mengatakan demikian. Jadi, guru hanya memberikan petunjuk atau panduan-panduan cara mendapatkan materi dari internet. Nah, inilah teman-teman yang saya lihat cukup mungkin harus jadi perhatian kita. Karena apa? Ya, saya lihat ini hal yang cukup khawatir sebenarnya. Untuk pengelolaan kegiatan pembelajaran, saya membagi dua hal. Pertama adalah durasi pembelajaran itu sendiri, lama siswa belajar, dan berapa kali siswa mendapatkan pembelajaran dalam seminggu. Guru mengatakan, saya ini dulu ya, mute dulu lah, yang lain. Ya. Saya lihat bahwa lama belajar siswa menurut guru rata-rata itu sekali pembelajaran guru itu 53 menit. Siswa merasakan bahwa pembelajaran sekali satu sesi yang dilakukan oleh guru itu 44 menit. Berarti rata-rata siswa dan guru tidak jauh beda lah. Pengakuan guru dan siswa. Nah, untuk berapa kali guru mengajar dalam seminggu? Guru mengatakan bahwa dalam seminggu rata-rata seorang guru ini mengajar dalam seminggu 1,7 kali atau 2 kali lah dalam seminggu. Berarti seorang guru dalam seminggu hanya mengajar 2 kali 53 menit dalam satu minggu. Siswa mengatakan dia mendapatkan pelajaran atau belajar dalam seminggu itu 3,6 kali per minggu atau 4 kali lah. Berarti 4 kali 44 menit. Kalau kita bandingkan dengan pembelajaran yang normal, dalam satu minggu itu siswa belajar satu sesi adalah 45 menit. Atau 1 jam pelajaran 45 menit. Dan untuk satu minggu itu adalah sesuai dengan kurikulum 48 jam. Nah, disinilah saya lihat betapa banyak waktu siswa yang begitu terbuang sia-sia. Kenapa? Kalau kita ambil saja pengakuan siswa, siswa dalam seminggu hanya mendapat 4 kali pertemuan, berarti ada 44 kali anak itu tidak mendapatkan pembelajaran. Ini yang menurut saya cukup berbahaya. Padahal di sini dikatakan bahwa yang menjadi media pembelajaran oleh guru adalah media sosial berupa WA Group. Dan guru lebih banyak memberikan petunjuk dan panduan cara-cara mendapatkan materi dari internet. Bayangkan anak satu minggu hanya mendapat 4 mata pelajaran, sementara dia sekian jam dia harus berselancar di dunia maya. Nah, ini yang harus menjadi nanti bahan mungkin renungan kita bersama, memberikan masukan kepada stakeholder, bagaimana untuk meminimais waktu yang terbuang sia-sia itu, yang harus digunakan untuk anak belajar, jangan sampai mereka justru mendapatkan hal yang lain dari dunia maya. Berikutnya, ini pengelolaan isi pembelajaran. Saya bertanya kepada guru dan siswa itu berkaitan dengan pengetahuan atau kompetensi apa yang didapatkan oleh anak yang lebih banyak oleh siswa selama pembelajaran jarak jauh. Ternyata antara guru dan siswa hampir sepakat, dua-duanya mengatakan bahwa selama PJJ itu hanya kompetensi pengetahuan yang diperoleh siswa. 90% guru mengatakan itu. 71% siswa mengatakan
sama bahwa hanya pengetahuan. Sangat minim keterampilan dan sangat minim kompetensi sosial. Berikutnya, untuk pengelolaan materi pembelajaran, ini bahwa untuk materi yang harusnya anak mendapatkan pengalaman belajar, berupa dapat melakukan, mengatakan, melihat, dan mendengar, dan membaca, ini guru dan siswa sama-sama mengatakan 77,6% guru mengatakan siswa hanya mendapat pengalaman belajar membaca dengan strategi pembelajaran jarak jauh ini. Dan siswa pun sama, 68,1% siswa mengatakan hanya mendapatkan pengalaman membaca. Jadi minim pengalaman untuk melakukan, untuk mengatakan, mendengar, itu sangat minim. Oke? Untuk pengolahan evaluasi pembelajaran, yang ideal dalam sebuah proses pembelajaran itu, sebagaimana yang diharapkan oleh juga kebijakan Menteri saat ini, bahwa evaluasi pembelajaran minimal dilakukan dengan model portofolio, penugasan, dan tes tulis. Selama pembelajaran jarak jauh darurat COVID ini, baik siswa maupun guru mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan selama ini hanya soal tes tulis daring. Ya. Dan ada di sini sedikit laporan kegiatan, berarti penugasan. Tapi portofolio segala macam itu tidak terjadi. Ini adalah gambaran tentang pengelolaan evaluasi pembelajaran. Saya tidak perlu ini saya jelaskan. Nah, kendala yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh pada sekolah binaan saya adalah guru maupun siswa terbanyak adalah guru mengatakan bahwa kendala utama pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa terlaksana dengan baik karena keterbatasan akses internet dan kuota internet. Siswa juga sama. Ini, guru mengatakan 82,1% bahwa guru memiliki permasalahan di internet dan kuota internet. Siswa 79,7% mengatakan bahwa punya permasalahan di kuota juga. Namun guru ditambah permasalahannya. Selain kuota, 60,6% guru mengatakan juga punya permasalahan dengan masalah alat, yaitu berupa laptop maupun handphone yang bisa digunakan menjadi alat pembelajaran. Ya karena tadi pemahaman tentang pembelajaran jarak jauh itu hanya masalah pembelajaran menggunakan daring atau online. Nah, dari data-data tersebut saya analisis ke dalam analisis balance scorecard dengan 4 perspektif yang tadi saya kemukakan di awal. Masing-masing saya kasih bobot 25. Saya kasih bobot untuk rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara peserta didik, peran serta peserta didik dalam pembelajaran 25% bobotnya. Setelah saya analisis, maka dari target 3 bentuk instrumen evaluasi, yaitu portofolio, penugasan, dan tes tulis, itu hanya 1 yang terjadi, yaitu tes tulis saja. Maka skornya adalah hanya 33,33. Atau bobotnya hanya 8%. Berikutnya, untuk perspektif presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi, dicurahkan terhadap proses pembelajaran, saya bagi 2 indikator, yaitu seluruh siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, yang saya targetkan hanya 85%, karena tidak mungkin 100%, yang terjadi adalah keterlaksanaan 66%. Rata-rata semua sekolah itu saya gabungkan itu 66%. Skornya 77, cukup lumayan. Ini di peran serta aktif ataupun siswa ternyata cukup lumayan, 77,6%. Untuk waktu belajar siswa, yang idealnya 48 jam untuk SMK ini,
Saya targetnya 24. Anggap sajalah pandemi COVID ini adalah belajar 2 shift. Maka saya 48 bagi 2, 24 targetnya. Tapi yang terlaksana ternyata yang dirasakan siswa hanya 4 jam pelajaran per minggu. Berarti skornya hanya 16,67. Dari 2 indikator ini saya gabung, maka untuk perspektif presentasi waktu belajar siswa itu hanya 46,86% atau hanya 12% bobotnya. Untuk perspektif ketepatan antara kandungan materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik, itu saya bagi 2 indikator, yaitu jumlah aplikasi yang digunakan. Saya pakai itu sebagai indikatornya. Yang kedua, materi pembelajaran yang sistematis, runut, meliputi semua aspek yang diterima oleh siswa peserta didik. Dari saya targetkan 4 aplikasi, yaitu aplikasi yang bisa share tugas-tugas, yang bisa berkomunikasi, yang bisa tatap muka, dan juga yang bisa menampung jumlah tugas-tugas. Dari 4 aplikasi, itu hanya 1 yang terjadi, yaitu hanya WhatsApp. Yang lainnya itu sangat rendah. Yang kedua, untuk indikator materi pembelajaran, ternyata dari hasil rekapan data, dari 5 ya aspek yang harus diterima peserta didik tadi, kemampuan anak membaca, melakukan, melihat, itu hanya terjadi 2 saja, yaitu melihat dan membaca. Sehingga dari 2 indikator ini saya gabungkan untuk perspektif ini hanya 32,50 nilainya dengan bobot 8%. Dan yang perspektif pengembangan suasana belajar yang akrab, positif, ya, saya bagi 2 indikator. Siswa minimal memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sosial. Akhirnya, siswa minimal memiliki pengalaman belajar, ya, berapa melakukan segala macam. Ternyata ini dari 3 capaian kompetensi siswa hanya terjadi 1, hanya pengetahuan saja. Maka nilainya hanya 33. Untuk pengalaman belajar juga hanya 2. Sehingga dari 2 indikator saya gabungkan menjadi 36,67%, 36,67 nilainya, dan bobotnya 9%. Total dari hasil pengukuran efektivitas pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama COVID kemarin, ya, sesuai dengan apa namanya? Nah, ini Pak kaca dia masuk. Selama COVID kemarin, maka, aduh, ini ada masuk lagi sebentar.